Halo teman-teman, saya Komando Trisila, NIM 1801132 dengan kelas 6A reguler sore. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan mata kuliah perpajakan. Sebelum itu saya cerita sedikit bahwa tugas ini menjelaskan materi di luar kelompok kami dulu yang disampaikan. Dulu saya dapat materi jenis-jenis perpajakan berdasarkan sifatnya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan pemahaman perpajakan. Video ini juga bertujuan untuk menuntaskan tugas dari ibu dosen berikan, dan juga para penyimak mengerti bagaimana apa saja pemahaman perpajakan tersebut. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, baiklah, sekarang kita ke penjelasan materinya. Karena tadi sudah perkenalkan, kita next slide-nya. Pemahaman perpajakan saya bagi menjadi 9 bagian untuk dijelaskan. Yang pertama, pengertian perpajakan, peranan perpajakan dalam pembangunan, fungsi perpajakan, jenis-jenis perpajakan, jenis-jenis sel-sel perpajakan, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan perpajakan, pengertian wajib pajak, dan yang terakhir jenis-jenis hukum pajak. Pertama, pengertian. Dari dua tokoh ini, yang pertama, menurut Prof. Dr. Prof. Matsumitri, sarjana hukum, dalam bukunya Mardiasmu, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dalam kurung yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut PJ A. Andriani dalam bukunya Waluyo, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan, yang cenderung atau yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum atau undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam arti singkatnya, kita membayar pajak tidak langsung mendapatkan timbal balik, tapi kita mendapat pelayanan umum seperti rumah sakit, subsidi, berbagai macam subsidi seperti imunisasi ataupun asuransi kesehatan. Selanjutnya, peranan perpajakan dalam pembangunan. Pajak sangat erat hubungannya dalam pembangunan nasional, baik di sektor publik atau umum maupun di sektor swasta. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, memperlancar roda pemerintahan, menyiapkan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, fungsi perpajakan. Nah, menurut buku Mardiasmu, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi anggaran atau budgetir, dan yang kedua fungsi mengatur reguler. Pertama, fungsi anggaran sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan pembangunan (PBB), dan lain-lain. Kedua, fungsi mengatur sebagai alat mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur sebagai berikut. Pertama, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya.
Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah atau disebut mengurangi gaya hidup mewah. Selanjutnya, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Selanjutnya, tarif pajak ekspor sebesar 0%. Ini dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara. Selanjutnya, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi, atau bisa disebut dengan membahayakan kesehatan. Next, pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. Dan yang terakhir, pemberlakuan tax holiday. Tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, itu dari fungsi mengatur. Selanjutnya, penjelasan jenis-jenis perpajakan. Jenis-jenis perpajakan dibagi menjadi 3, berdasarkan cara pemungutan, berdasarkan sifat, berdasarkan lembaga pemungutan. Pertama, berdasarkan cara pemungutan. Dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dimaksudkan oleh yang membayar kepada pemikul. Jadi pajak ini dapat dilembagakan atau dibebankan kepada pihak lain. Kedua, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ini, nah seperti penjelasan kelompok kami, kelompok saya dulu, dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Sedangkan pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertama nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak. Dan yang terakhir, berdasarkan lembaga pemungutan, dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbeda dengan pajak pusat atau nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Selanjutnya, jenis-jenis stelsel perpajakan. Stelsel ini dibagi menjadi 3, yaitu stelsel nyata, real stelsel, stelsel anggapan yaitu fiktif stelsel, dan yang terakhir stelsel campuran. Pertama, stelsel nyata. Ini berdasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Kelebihan sistem ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru akan dikenakan pada akhir periode, yaitu setelah real diketahui. Kedua, stelsel anggapan fiktif stelsel. Stelsel ini bekerja dengan suatu anggapan yang bermacam-macam tergantung dari undang-undang yang mengaturnya. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Nah, yang terakhir, stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi kedua stelsel lihat. Tadi, pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu asas pemungutan. Asas pemungutan dibagi menjadi 4, asas filsafat hukum, asas yuridis, asas ekonomis, asas finansial. Pertama, asas falsafah hukum. Teori pembenaran pemungutan pajak. Pertama, teori asuransi. Teori ini mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai premi yang harus dibayar oleh setiap orang. Kedua,
Kedua, teori kepentingan. Teori ini mengatakan bahwa pembagian beban pajak harus didasarkan atas masing-masing kepentingan orang dalam tugas pemerintah. Ketiga, teori gaya pikul. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-masing. Keempat, teori bakti. Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak, mengatakan bahwa pembayaran pajak merupakan tanda bakti seseorang kepada negara. Kelima, teori asas gaya beli. Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui saluran lain. Keenam, pungutan pajak menurut Pancasila. Menurut teori ini, pungutan pajak dibenarkan. Pembayaran pajak adalah pengorbanan setiap anggota keluarga untuk kepentingan keluarga tanpa mendapat imbalan. Kedua, asas yuridis. Menurut ini, pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, asas ekonomis. Asas ini menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi terus meningkat. Terakhir, asas finansial, yaitu sesuai dengan fungsi budgetir, maka sudah barang tentu bahwa biaya pengenaan pajak harus sekecil-kecilnya dibandingkan dengan pendapatan. Selanjutnya, yang ketujuh, sistem pemungutan dalam perpajakan. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem menurut buku Mardiasmu, yaitu pertama, Official Assessment System, Self Assessment System, Withholding System. Saya akan menjelaskan dari pertama. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Kedua, Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dan yang terakhir, Withholding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Nah, selanjutnya yaitu pengertian wajib pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemungutan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengacu pada peraturan perpajakan tadi, pengertian wajib pajak adalah setiap orang-orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk membayar pajak, pemungutan pajak, dan pemungut pajak karena disebut sebagai wajib pajak seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Wajib pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak korporatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak dan lain sebagainya. Sedangkan hak wajib pajak diantaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya, serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Nah, yang terakhir, sekarang jenis-jenis hukum perpajakan. Sorry ya, salah ketik, itu kurang huruf A. Hukum pajak dikenal dalam 2 jenis, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Di Indonesia sendiri, kedua jenis hukum pajak ini memiliki contohnya masing-masing. Berikut adalah penjelasan akan kedua jenis hukum pajak yang dimaksud. Yang pertama, hukum pajak material dan pajak hukum formal. Hukum pajak material merupakan peraturan perundang-undangan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang menjadi syarat sesuatu menjadi objek pajak, subjek pajak, bersyarat dari pajak, dan semua yang berkaitan dengan ada atau dihapusnya pajak.
Hukum pajak material ini juga mengatur sanksi terkait hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh dari jenis hukum pajak material yang berlaku di Indonesia adalah seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertama nilai atau PPN, pajak bumi dan pembangunan (PBB), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Keempat contoh jenis hukum pajak material tadi memiliki dasar hukumnya masing-masing sesuai dengan perundang-undangan. Sebut saja pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan pajak bumi dan bangunan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nah, yang kedua, hukum pajak formal. Hukum pajak formal merupakan kumpulan peraturan yang berisi tata cara untuk merealisasikan hukum material. Di Indonesia sendiri, hukum pajak formal ini memuat beberapa ketentuan seperti sistem dan prosedur pemungutan pajak, hak-hak fiskus untuk monitoring dan evaluasi, ketentuan pendaftaran, ketentuan pelaksanaan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran, tata cara pengembangan kelebihan pembayaran, surat ketetapan pajak, kewajiban pembukuan, kewenangan instansi perpajakan, penagihan pajak, sanksi, tindak pidana, penyidikan, dan penyelesaian sengketa. Nah, sekarang saya jelaskan beberapa ketentuan hukum pajak formal yang berlaku di Indonesia. Pertama, UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan hukum dan tata cara perpajakan. Kedua, UU Nomor 19 Tahun 1997 setelah diamandemen UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa. Dan yang terakhir, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Hukum pajak menjadi hukum yang mengatur semua hal terkait fiskal negara. Hukum ini penting untuk dipatuhi semua warga negara agar terciptanya kesejahteraan dalam upaya pembangunan nasional. Apalagi bagi perusahaan, urusan pajak tidak boleh dianggap sebelah mata karena kealpaan bisa membuat kerugian yang fatal. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan menyiapkan perhitungan dan pelaporan pajak dengan benar. Saat ini, sudah banyak software akuntansi yang secara khusus memiliki fitur pajak seperti yang disediakan oleh Ukirama ERP. Software dengan basis cloud ini akan memudahkan Anda mengelola pajak agar tidak hanya efektif tetapi juga akurat. Fitur yang dilengkapi dengan terintegrasi menjadi keunggulan dari Ukirama ERP sehingga dipercaya oleh banyak klien. Nah, saya sudah menjelaskan seluruh pemahaman perpajakan tadi. Akan saya simpulkan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan rakyat dan merupakan sumber dana untuk pembangunan. Selain itu, pajak berbeda dengan retribusi dan sumbangan. Dalam penetapan besaran pajak harus sesuai dengan Pancasila. Pajak sendiri memiliki pajak jenis dan asas digunakan pun beraneka ragam. Tarif pajak berbeda tergantung dasar yang digunakan. Selain itu, pemerintah telah memberikan batasan segala hal yang berkaitan dengan pajak di dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional yang merupakan modernisasi dari Undang-Undang Pajak zaman kolonial. Untuk menarik pajak yang ada di luar negeri, pemerintah melakukan kerjasama dengan negara lain dalam perpajakan yang lazim disebut perjanjian traktat. Yang hal tersebut diatur dalam hukum pajak internasional. Nah, sekian presentasi yang saya muat dalam video ini. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan saya sampai habis, dan mohon maaf jika ada salah kata maupun salah tingkah laku saya. Terima kasih.